Setelah selesainya hafalan 30 juz, rasanya itu yang pasti bahagia, senang, dan bangga dengan hasil apa yang telah dicapai. Dan lebih bahagianya lagi, keluarga juga turut bangga. Saya tahu sebenarnya ini tahap awal dari semuanya, karena setelah ini masih ada tahap murojaahnya, yang pasti seumur hidup. Kemudian ada mentadaburi makna isi Al-Quran. Pokoknya masih panjang perjalanan saya sebagai penghafal Quran dalam mendekatkan diri kepada Allah. Awalnya sih saya nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang penghafal Quran tuh nggak ada. Terus saya mencoba kan berpikir kembali gitu kan, untuk menjadi seorang penghafal Quran itu macam mana sih gitu kan. Awalnya sih saya nyoba gitu kan, tapi kok lama kelamaan jadi enak menghafalnya gitu kan. Akhirnya saya berkeinginan banget menjadi penghafal Quran gitu kan. Awalnya sulit, lama kelamaan jika saya berpikiran untuk mudah, pasti mudah untuk menghafalnya. Nggak ada yang namanya itu sulit untuk menghafal tuh, nggak ada. Intinya pola pikiran kita itu harus berubah gitu, mindset kita harus berubah, pasti bisa, pasti mudah, nggak ada yang namanya sulit. Awalnya sih sulit saya untuk menghafal satu kata aja, satu pengucapan aja kayak gimana sih ini cara bacanya, cara menghafalnya tuh gimana sih gitu kan. Kok lama kelamaan saya coba lagi, kok bisa gitu, mudah. Nggak ada yang namanya sulit jika kita berkeinginan, tekad kuat untuk menjadi seorang penghafal Quran. Kalau ditanya sulitkah menghafal Quran itu, jujur, menurut saya pas awal-awal menghafal itu sangat sulit. Tapi ustazah saya pernah bilang, jangan pernah berpikir menghafal Al-Quran itu sulit. Ubahlah cara pikirmu dan tanamkan kata mudah di pikiranmu. Dan kalau menghafal Al-Quran itu harus dengan hati yang tenang, dengan mood yang baik, dan memiliki metode cara menghafal yang tepat, dan juga menggunakan tahsin dan tajwid yang benar. Karena kalau salah penyebutannya, maka salah juga artinya. Dulu awal menghafal, saya lemahnya itu di tahsin dan tajwidnya. Karena selama saya sekolah di akademis dari SD sampai SMA sampai lulus, pelajaran tentang tahsin maupun tajwid sangat minim. Begitu juga dengan program menghafal Al-Qur'annya. Dan saya benar-benar mempelajarinya ketika udah masuk pondok ini. Ya namanya juga belajar, pasti membutuhkan waktu yang lama dan juga disertai dengan berbagai ujian maupun rintangan. Tapi selagi ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Allah, disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Menghafal itu apa sih? Dan terkadang saya bilang ke diri sendiri, kamu udah pergi jauh loh sampai ke sini, merelakan impian kuliah, meninggalkan orang tua di rumah, merelakan keinginan untuk bermain sama teman-teman, dan juga orang tuamu menginginkanmu jadi hafizah, jadi kebanggaan orang tua, jadi sosok yang bisa menaikkan derajat orang tua. Yang paling berkesan dalam proses menyelesaikan hafalan adalah saat menghafal surat An-Nisa. Tak kenapa surat ini begitu sulit untuk dihafal, sampai saya menangis, begadang. Bahkan ustazah menyuruh saya beristighfar berkali-kali, merenungkan diri, apakah saya mempunyai kesalahan ke orang lain, menzalimi orang lain secara tidak sengaja. Dari situ saya tahu bahwa menghafal Quran itu harus dengan hati yang tenang, hati yang benar-benar bersih dari berbagai penyakit hati, iri, dengki, jengkel, dan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Jika kita udah menjauhi itu semua, insya Allah akan memudahkan hafalan kita. Masya Allah banget, berat banget gitu, bahkan sampai bolak-balik
pulang bolak-balik sakit gitu kan. Tapi saya tidak ada yang namanya putus asa untuk menghafal gitu kan. Saya bertekad kuat, saya yakin pasti bisa untuk menyelesaikan 30 juznya.